belajar menjadi MC, berpikir kritis, itu banyak banget orang yang gak suka. Dan aku merasa di situ gagal, merasa gagal, terpuruk kurang lebih berapa lama ya? Hampir setengah tahun tuh aku nggak mau jadi MC, nggak mau tampil di depan umum. Yang kedua adalah ambisi ya. Jadi ketika ambis ini di luar koridor syar'i, kayak misalnya dari berpakaian yang gak syar'i, itu dapat omongan kan dari keluarga. Tiba-tiba tuh aku berubah drastis, sehingga aku mengorbankan kerudungku yang pendek banget, kemudian gak syar'i lagi, pakaiannya yang ketat-ketat. Sebenarnya itu positif ya kegiatannya, cuman memang mengharuskan kita berpakaian seprofesional mungkin, ada SOP-nya untuk berpakaian. Keluarga tahu apa sih apa yang sedang kita jalani proses saat ini, udah mending diem aja semuanya, biarkan aku jalan terus. Wah, ambis parah itu. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngubar, Ngulik Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena tamu kali ini mempunyai banyak sekali pengalaman di bidang MC. Dan narasumber kali ini juga telah menjadi guru yang sangat mungkin dicintai oleh murid-muridnya nih. Mungkin kita bisa langsung aja sambut Kak Nadia ya. Halo Kak Nadia. Halo. Oke Kak Nadia, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sehat. Udah lama banget ya kita nggak pernah ketemu lagi nih. Kira-kira berapa tahun nih? Setahun kali ya? Ya betul. Setahun kita udah gak ketemu, dan sebelumnya aku mau ngucapin makasih ke Kak Nadia karena udah bersedia kami undang di acara podcast Ngubar kali ini. Sama-sama. Oke, nah sebelumnya nih kita di sini ngundang Kak Nadia ini untuk mengulik nih sedikit tentang kehidupan Kak Nadia. Kira-kira Kak Nadia berkenan nggak nih? Enggak deh. Berkenan dong. Sampai di sini harus berkenan. Oke, wah. Mungkin kita bakal ngulik dulu dari beberapa hal sih Kak, mulai dari kayak kesibukannya Kak Nadia ngapain, terus kegiatan sehari-harinya tuh ngapain aja gitu. Mungkin ada dari sahabat BKK Bisa yang mungkin kenal nih sama Kak Nadia, atau syukur-syukur nanti sahabat BKK Bisa tuh bisa termotivasi nih dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah Kak Nadia dapatkan sampai ke detik ini yang tentunya sangat luar biasa ya. Masya Allah. Oke. Mungkin kita bisa langsung aja ya Kak ya. Boleh. Oke, mungkin aku bakal nanya dulu nih dari kesibukan Kak Nadia sama kegiatan saat ini tuh lagi ngapain aja nih? Oke, sebelumnya halo teman-teman, aku Nadia, teman Kak Bella juga. Ya, betul. Oke, kalau misalnya kegiatan aku sehari-hari untuk hari ini gitu ya, kayak saat ini tuh biasa sih kita ngajar. Aku juga sambil MC sih. Tapi kalau misalnya MC itu biasanya aku ngambilnya di weekend. Oke. Karena kan kalau weekday aku ngajar. Jadi memang aku jarang banget, bahkan kayaknya nggak pernah sih ya nerima job MC, entah itu MC wedding atau MC event apapun di weekday itu jarang banget. Oke. Jadi selalu di weekend. Oke. Oke, berarti kesibukannya untuk saat ini cuman di MC sama ngajar aja. Betul. Oke, nah gimana sih Kak sampai akhirnya si Kak Nadia tuh sampai ada di titik sekarang gitu loh? Awal mulanya gimana nih? Atau memang itu udah basicnya? Atau emang hobi ngomong di depan orang banyak kok akhirnya bisa menjadi seorang MC yang mungkin banyak beberapa orang yang udah kenal gitu sama Kak Nadia gitu? Oke, tentunya perjalanannya panjang banget ya teman-teman ya. Kak Bella juga, karena kan kita ketemu waktu pas aku memang sudah jadi MC. Rasanya sama Kak Bella kan ketemu waktu ketika sudah jadi MC. Tentu prosesnya panjang banget dari zaman sekolah. Gitu. Dari zaman SMK itu, SMK kelas 2 ya. SMK kelas 2 aku sudah mulai tuh jadi MC dan aktif di berbagai organisasi, baik di internal sekolah ataupun di luar sekolah. Maksudnya di lingkup Karawang Kota gitu loh. Jadi gabungan organisasi Karawang gitu. Nah, beberapa kali memang mungkin karena aku juga orangnya ekstrovert ya. Wah, keren ya. Geraknya cepet juga nih. Ekstrovert, terus juga seneng gitu yang namanya tampil di depan umum. Jadi ketika setiap ada kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum itu nggak pernah aku tolak. Walaupun memang perjalanannya pasti menemukan kegagalan gitu kan, pasti kita ditemukan dengan
hal-hal yang ternyata nggak seharusnya kayak gitu, kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, hal yang memalukan, itu pasti pernah terjadi dan pernah dialami gitu. Kenapa bisa sampai ada di hari ini? Ya mungkin karena itu konsisten. Dan akhirnya lama-kelamaan kita mencintai gak sih? Iya, betul. Hobi yang berbayar. Iya, apalagi kita Dulunya mendapatkan juga gitu kan, Iya, income-nya bener banget. gitu. Bener banget. Yang awalnya cuma hobi doang gitu kan, ternyata ketika mendapatkan income-nya justru menjadi sesuatu hal yang diminati banget gitu jatuhnya gitu sih. Oke, nah kan untuk menjadi seorang MC tentunya harus mempunyai jiwa yang sangat percaya diri gitu kan Kak. Nah gimana sih caranya Kak Nadia ini meyakinkan diri Kak Nadia atau supaya Kakak tuh pede gitu di depan banyak orang, di depan mungkin kamera. Nah itu gimana caranya Kak Nadia memposisikan itu? Oke, untuk bisa percaya diri ya. Jujur kalau misalnya aku pribadi itu memang sudah muncul jiwa kompetitif. Oke. Jiwa untuk bisa bersaing dengan seseorang tuh kayaknya hal yang seru gitu. Karena untuk mencapai sesuatu kalau kita berjalan sendirian tuh kayaknya kurang menarik kan. Kayak kita perlu saingan gitu gak sih? Biar lebih semangat lagi kan. Gitu. Untuk mencapai sesuatu tuh kayaknya seru ketika kita tuh ada temen gitu. Betul. Bersaing dalam hal kebaikan kayak gitu kan. Dan pertama tadi ya menumbuhkan jiwa kompetitif gitu. Kemudian organisasi itu benar-benar berpengaruh banget ya Bella. Itu benar-benar kalau boleh disebutkan hal-hal apa aja sih ya yang sangat berpengaruh dalam hidupku, salah satunya adalah berorganisasi. Itu berpengaruh banget luar biasa dan itu mengubah hidupku. Itu jujur banget. Organisasi itu benar-benar hal yang sangat menguntungkan buat aku pribadi. Belajar public speaking dari sana, kemudian banyak mendapatkan kesempatan dari sana, sehingga rasa percaya diri itu akan muncul dengan sendirinya kayak gitu. Dan kalau aku pribadi, gimana rasa untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu adalah dengan berani untuk mengambil kesempatan. Ketika dia ambil kesempatan, jangan yang wajar lah gitu kan, gue mah anak belakang layar nanti aja gitu. Jadi kayak harus mundur-mundur gitu. Gak apa-apa ada kesempatan ya udah maju gitu kan. Itu dia. Gitu. Sebenarnya rasa percaya diri itu kan bisa dibentuk ya. Gak bisa percaya diri itu datang dengan sendirinya. Harus diri kita yang membuka gitu loh. Gimana kita akan menjadi seseorang kalau kita nggak mau belajar dan membuka diri. Iya, betul. Jadi rasa percaya diri juga harus kita tekankan terus ya Kak. Jadi ketika misalkan kita nggak pede nih depan kamera, tapi ketika memang kita udah ada nih tanggung jawab, kayak misalkan hari ini aku podcast sama Kak Nadia itu kan harus depan kamera juga, terus nantinya ditonton banyak orang. Mungkin awal-awal tuh bakal kayak grogi gitu kan. Terus ketika memang sudah terbiasa, mungkin rasa percaya diri itu akan lebih muncul lagi gitu. Oke, nah ini kan berarti udah cerita tentang kesibukan sama jobs ya. Sampai akhirnya Kak Nadia ada di titik yang sekarang. Nah, boleh tahu nggak sih hal apa yang paling mungkin Kak Nadia tuh merasakan kegagalan ketika sampai di titik ini gitu. Dan hal apa juga yang akhirnya membuat Kak Nadia tuh bahagia sampai ada di titik ini? Panjang ya? Oke. Boleh. Pertanyaannya panjang. Oke, yang pertama tadi adalah kegagalan apa sih yang pernah aku alami mungkin ya? Kegagalan tuh banyak. Cuman kita ambil cerita kegagalan yang mungkin berkesan dan dari situlah, titik itulah yang akhirnya mengubah hidup mungkin. Pertama ketika ada dua hal. Aku tuh orang overthinking. Semua orang overthinking gak sih ya? Overthinkingnya perempuan tuh kayaknya aneh ya kalau overthinking. Kayak betul banget sih. Entah itu tuh kayak udah jadi bagian dalam diri. Udah menyatu sama jiwa perempuan ya lebih tepatnya. Jadi overthinking gitu kan. Waktu awal-awal belajar menjadi MC, berpikir kritis, itu banyak banget orang yang gak suka. Di judgment, dihina, dicaci maki, dicibirin, gak usah sok jadi bintang lah, gak usah sok paling unggul lah. Itu disampaikan bukan secara pesan, tapi face to face, gitu. Secara langsung. Iya, gitu. Secara langsung. Dan itu kena banget ke mental, karena itu diserang bertubi-tubi gitu loh, gak henti-henti kayak gitu. Hanya karena ketika berorganisasi, aku aktif bertanya, aku aktif berpendapat gitu. Dan aku merasa di situ gagal, merasa gagal, terpuruk kurang lebih berapa lama ya? Hampir setengah tahun tuh aku nggak mau jadi MC, nggak mau tampil di depan umum.
sengefek itu gitu loh. Ternyata perlakuan negatif seseorang ke kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ambisi ya. Aku tuh orangnya ambisius. Oke. Wah keren kalau nih. udah ambisius, Udah keren ya orang kayak begini nih. itu lupa tuh kanan kiri tuh. Karena aku bener-bener kayak, wah tujuannya ini, wah minggir lu semua gitu. Pokoknya gue harus dapetin nih gitu. Dulu tuh belum bisa mengontrol banget ya keinginan aku pribadi gitu ya. Ambis sama untuk mencapai titik itu. Wah kanan kiri aku lewatin, gak diam lo semua. Bener-bener ambis. Sampai ternyata ketika ambis itu memang aku tuh kan emang keluarganya alhamdulillahnya paham agama gitu ya. Jadi ketika ambis ini di luar koridor syar'i, kayak misalnya dari berpakaian yang gak syar'i, itu dapat omongan kan dari keluarga. Tiba-tiba tuh aku berubah drastis karena aku ambis nih untuk mencapai satu ini, sehingga aku mengorbankan kerudungku yang wah pendek banget, kemudian gak syar'i lagi, pakaiannya tuh yang ketat-ketat. Dulu tuh pernah ada di fase itu. Pernah Dari yang karena dia sekarang berpenampilan seperti ini ternyata punya masa lalu juga. Iya. Sebenarnya itu positif ya kegiatannya. Cuman memang mengharuskan kita berpakaian seprofesional mungkin. Ada SOP-nya untuk berpakaian. Itu sempat dapat teguran kan dari keluarga kayak, kamu kok neko-neko banget sih gitu lah. Tapi kan saat itu keluarga mana tahu sih apa yang sedang kita perjuangkan gitu ya saat itu. Keluarga tahu apa sih apa yang sedang kita jalani proses saat ini. Udah mending diem aja semuanya, biarkan aku jalan terus. Wah ambis parah itu. Sampai suatu ketika aku dapat tamparan keras karena yang harusnya aku tuh dulu tergabung ke grup tahajud, one day one juice. Ketika ambis itu aku lalaikan semua. Aku lalaikan semua dan dapat teguran tuh saat itu. Oh iya, ternyata mudah loh buat Allah tuh membalikan keadaan gitu. Sebenarnya mudah loh untuk kita tuh bisa berangkat ke Mekah tanpa harus kita mengorbankan yang seharusnya kewajiban kita kayak gitu. Justru dengan kamu melakukan ini malah banyak mudaratnya kayak gitu. Nah dari situ aku terpuruk karena aku udah mengejar ambis itu udah hampir sampai ke finishnya. Tinggal menerima hasilnya. Itu udah di ujung selama kurang lebih 3 bulan. Di tempat itu aku berproses, wah ambis kan. Di bulan terakhir itu harusnya aku sudah mendapatkan hasil yang sudah aku lakukan dengan aku mengorbankan semuanya itu. Ternyata nggak nyampe di bulan ketiga, aku memilih untuk resign. Gitu, aku memilih untuk resign. Otomatis pasti dong ada namanya omongan gitu dari pihak sana, kenapa gini-gini dan sebagainya. Cuman itu tadi ternyata memang rezeki itu sudah Allah yang atur ya. Terus kemudian kayaknya aku nggak perlu takut kehilangan sesuatu yang nggak apa-apa lah aku kehilangan itu. Yang penting Allah ridho deh. Iya benar. Yang penting Allah ridho aja deh, nggak apa-apa aku harus meninggalkan itu semua. Walaupun aku udah berangkat pagi, pulang malam, kadang tidur di situ, berpakaiannya juga udah sebenarnya nggak terbuka banget, cuman crocnya kayak rok span gitu, pakaiannya kayak gitu, yang itu sebenarnya bukan diri aku banget gitu. Jadi di situ karena dia lebih menjadi diri orang lain ya. Benar banget. Dan pastinya tuh juga bakal tertekan banget gak sih Kak ketika kita harus belajar untuk menjadi diri orang lain, ketika kita misalkan dituntut untuk melakukan hal yang memang itu tuh bukan kemauan kita sendiri, bukan keinginan, atau mungkin itu bukan habit kita gitu loh. Pasti kan gak nyaman banget gitu. Bener kan banget, gak nyaman. Nah itu gimana nih cara, karena dia nyampe akhirnya itu kan lumayan lama ya, selama 3 bulan. Nah itu gimana sih cara ngatasinnya? Aku konsultasi. Konsultasi ke teman-temanku yang memang mereka tuh sudah paham agamanya juga kan ya. Aku tanya, Kak, aku tuh emang aku salah ya gitu kan. Anak muda zaman dulu. Kayak emang aku salah ya. Aku mengejar ini itu untuk keluargaku loh gitu. Untuk menaikkan derajat keluargaku loh gitu. Apa aku salah? Tapi kenapa keluargaku ngomongnya kayak gini? Kenapa jalannya kayak nggak dipermudah gitu? Terus kakakku tuh bilang kayak, Nat, mudah loh untuk Allah membawa kamu ke sesuatu hal yang jauh lebih baik lagi. Tapi kamu
gimana nih caranya, sudah sesuai syariat atau belum, atau malah dengan cara itu menjauhkan kamu dengan Allah gitu. Ini sebenarnya teguran untuk kamu gitu. Dengan rasa gelisah, rasa gak nyaman, itu tuh bentuk teguran sebenarnya kan ya. Khawatir, takut rahmat Allah tuh udah nggak lagi untuk aku, itu rasa khawatir tuh udah takut banget. Akhirnya ya udahlah, berusaha untuk resign dengan mengorbankan segala banyak hal, dan setelah itu tuh aku lebih banyak murung tuh, kayak nyesek dong, sampai kayak apa sih gitu, kan gue cuma mau ngerjain ini gitu, gue cuma pengen kerja ini untuk keluarga gue gitu, sempet kayak gitu. Cuma ternyata setelah itu malah justru melesat gitu. Banyak banget job MC, dan rezekiku gak hanya dari tempat itu gitu sih. Jadi memang ada rezeki di tempat lain yang memang sudah Allah siapkan buat Kanadia gitu kan. Mungkin itu emang cobaannya Kanadia juga ya, sampai akhirnya ada di titik ini. Nah, kalau hal yang paling berharga nih sampai Kanadia ada di titik ini tuh apa nih dari semua proses yang sudah pernah Kanadia tempuh? Yang paling berharga adalah dari aku sendiri. Selain itu, terus apa ya? Karena gimana ya? Terlalu banyak orang yang tidak mensupport. Dan saat itu hanya diri kita sendirilah yang harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Gitu ya. Jadi aku sangat mengapresiasi setinggi-tingginya untuk diriku sendiri, tentunya. Karena itu ujian banget ya, dari sana kanan kiri depan belakang internal eksternal. Banyak yang berusaha untuk udahlah buat apa jadi MC, udahlah buat apa jadi guru, udahlah buat apa berorganisasi gitu. Keluarga sendiri ngomong seperti itu, belum lagi teman-teman. Tapi ya itu tadi gitu, asalkan tetap berpegangan sama Yang Maha Kuasa. Betul. Tentunya bakal banyak banget jalannya ya. Dan dulu aku tuh pernah mengazamkan ya sama diri aku sendiri, untuk apapun profesinya, aku harus jadikan itu sebagai dakwah gitu. Wah, keren ya. Jadi contoh kayak misalnya aku pakai kerudung syari, ini dakwahku gitu. Identitasku sebagai seorang muslim. Kayak gitu. Banyak di luar sana yang mungkin sampai ada yang rela buka hijab kayak gitu ya. Kalau aku berusaha untuk nggak seperti itu. Jadi yang paling berharga diriku mungkin. Berarti lebih mencintai diri sendiri ya. Nah, betul banget ya. Mungkin yang tadi juga ngomong masalah organisasi nih, emang itu sangat berpengaruh banget nih Kak. Mungkin ada nih beberapa orang yang ketika memang dia tidak mengikuti organisasi tersebut, tapi misalkan dia bergabung dan mempunyai circle yang memang positif, tentunya kita akan ke bawah juga. Betul. Gitu kan. Jadi itu berpengaruh banget tentang kehidupan kita. Terus nantinya kita akan menjadi apa, itu benar-benar berpengaruh banget nih. Bener kan? Kayak mungkin karena dia bisa ketemu sama orang-orang hebat, nyampe akhirnya juga karena dia bisa menjadi MC yang nantinya bakal hebat juga. Insyaallah, amin. Nah itu mungkin perjalanannya Kanadia nih. Nah, kalau misalkan disuruh milih nih Kak, kan sekarang udah jadi MC, udah jadi guru juga kan. Bisa nggak sih misalkan kayak ada pilihan gitu, harus milih nih di antara dua itu? Guru dan itu gimana? Iya. Aku bingung harus jawab apa, karena memang guru itu, aku sudah ngajar guru itu dari zaman kuliah semester 2. Semester 4 maaf. Semester 4. Kemudian sudah berpengalaman di 3 sekolah. MC juga dari zaman sekolah udah MC gitu. Jadi kalau disuruh memilih, itu kayak pilihan yang berat sebenarnya. Karena sudah menjadi bagian dalam diriku, dan itu udah jadi apa ya, branding mungkin ya, karena sudah dikenal sebagai guru dan juga MC. Kalau disuruh milih guru atau MC, apa ya? Nggak bisa jawab ya, berat banget ya. Oke, nggak bisa disuruh milih. Karena dua-duanya itu sudah pilihan yang terbaik. Amin. Semoga makin sukses ke depannya deh. Amin. Ngomongin tadi kan mulai ngajar di semester 3. Semester 4. Kalau boleh tahu nih, karena dia tuh dulu dari universitas mana, terus ambil prodi apa nih, sampai akhirnya kok bisa sih jadi seorang guru? Kalau yang tadi MC kan mungkin udah diceritain ya. Awal mulanya tuh seperti apa. Nah, kalau guru sendiri ini gimana nih? Jujur, aku nggak pernah terbesit sedikit pun akan menjadi seorang guru. Cita-citaku mau jadi dokter. Kalau nggak dokter ya jadi jurnalis, reporter yang berhubungan dengan public speaking. Qadarullahnya
waktu kuliah itu memilih pendidikan, entah ya. Kenapa pendidikan ya? Pokoknya intinya milih ke pendidikan sama ilmu komunikasi, dan di ilmu komunikasi tidak terpilih, masuklah ke pendidikan agama Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Gitu. Terus ya udah mulai dari situ akhirnya mencintai pendidikan tuh dari mata kuliah, tentang tahu gitu ya, ketika tahu bagaimana pendidikan di Indonesia, kemudian banyak hal lah yang akhirnya tertarik lama-kelamaan gitu di dunia pendidikan. Oh ternyata PR banget ya pendidikan di Indonesia tuh, PR banget, dan perubahan itu ada di tangan kita gitu sebagai anak mudanya. Akhirnya di situ mulai muncul lagi ambisi gitu kan, bahwa oh gue harus berkontribusi nih untuk generasi bangsa, asik kayak gitu sih. Jadi mulai tertarik sama pendidikan, terus di Unsika, ya gitu. Berarti di Siper Bangsa di Kerawang juga. Nah, Kak, ngomongin guru nih atau MC, mungkin ada nih tanggung jawab yang mungkin buat Kak Nadia itu tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Nah, apa sih Kak tanggung jawab yang Kak Nadia pegang selama Kak Nadia menjabat sebagai dua profesi itu? Tanggung jawab di ketika bersamaan kita? Enggak, mungkin satu-satu aja. Ketika menjadi guru apa, dan ketika menjadi seorang MC itu apa? Ketika menjadi guru, hal yang berat gitu. Tanggung jawab yang terberat. Yang paling berat itu adalah ketika kita menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Karena di sekolahku yang sekarang itu kan memang banyak banget levelnya ya. Ada SD, ada TK, PG, KD, dan sebagainya. Ada kelas inklusi gitu. Buat aku pribadi hal yang terberat dan menantang itu ketika kita memiliki anak murid yang anak berkebutuhan khusus. Di situ challenge banget. Karena kita bukan hanya mengajar seperti anak biasanya gitu. Dan terapi pengajarannya juga kan berbeda. Kadang aku sanggup gak sanggup sebenarnya. Dan tapi itu challenge banget, dan banyak banget ilmunya dari sana. Kalau guru itu ya paling berat. Kalau misalnya di MC, hal yang paling berat ketika melakukan tugas di MC itu apa ya? Nggak berat-berat banget sih, karena mungkin MC itu hal yang aku suka ya. Jadi lebih ke hobi gitu, terus lebih kayak ya udah pembawaannya tuh bahagia aja ketika memang harus jadi MC gitu. Walaupun capek seneng gitu. Betul. Paling kalau misalnya menantang kali ya, itu ketika kita jadi, waktu itu aku punya pengalaman jadi MC di acara organisasi besar di hotel, itu nggak dikasih tahu kalau akan hadir wakil bupati. Itu menurut aku paling berkesan, karena aku baru tahu wakil bupati datang itu ketika bupati masuk ballroom, dan itu nggak ada di skrip, nggak ada di rundown saat itu. Kenapa aku bilang berkesan? Karena ternyata seorang MC itu harus bisa cepat-cepat mengambil keputusan, harus cepat langsung berpikir kritis dan mengolah kata demi kata gitu loh. Wakil bupati datang nggak tanpa briefing, dan di rundown tuh nggak ada keterangan kalau beliau akan hadir. Ballroom, lewat pintu ballroom beliau masuk, posisinya aku masih di bawah karena ada yang lagi sambutan. Panik dong. Apa nih yang harus disiapin? Dong. Apa nih gitu kan? Aku panik banget saat itu. Apa yang harus aku lakukan? Belum lagi minta gelarnya, ya kan? Terus beliau akan memberikan sambutan atau enggak dan sebagainya. Cuman di situ memang langsung si ajudannya langsung menemui aku kan. Bapak akan memberikan sambutan gini-gini ini. Oh langsung ketika yang sambutan tadi sudah selesai, aku langsung naik dan memberikan penghormatan lah ya kedatangan beliau gitu sih. Itu berkesan banget. Jadi dalam kondisi apapun seorang MC itu harus siap. Benar sih. Jadi mau nggak mau, karena sebuah acara tanpa MC yang berpengalaman pasti akan hancur ya, karena acaranya tuh nggak tersusun dengan rapi atau berantakan nantinya. Harus bisa improv gitu ya. Nah Kak, ngomongin organisasi, ngomongin apa tadi, Kakak pernah menjadi MC di mana aja. Nah boleh tahu nggak sih, pernah nggak kayak misalkan ke perusahaan-perusahaan besar gitu jadi MC gitu? Kalau misalnya ke perusahaan besar sih pernah satu kali, waktu itu di PT nggak apa-apa, sebutin aja. yang ada di Cikampek. Tapi aku juga pernah jadi MC partai. Beberapa kali MC partai. Apa tuh partai? Partai
Lagi sensitif ya. Oke. Ya pokoknya pernah jadi MC partai, kemudian pernah jadi VO talent juga, voice over talent di perusahaan, salah satu perusahaan di Cikampek juga, kayak gitu. Terus pernah jadi pembicara juga, tapi lebih banyak kalau keluar kota gitu ya, lebih banyak ketika menjadi pembicara narasumber. Kayak di UIN Banten. Oh, udah pernah. Iya. Oke. Di UIN Banten, kemudian beberapa sih universitas gitu. Kemudian sekolah-sekolah di Karawang. Gitu. Nah itu pas lagi jadi pembicara atau narasumber di universitas, materi apa nih yang Kanadia sampaikan? Mungkin satu saat ada, karena di BKK juga kan banyak pelatihan-pelatihan ya. Siapa tahu ternyata sesuai dengan kualifikasinya, terus kita juga bisa ketemu lagi sama Kanadia untuk menjadi narasumber kita, untuk menjadi pemateri di kita gitu. Dan tentunya di BKK Bisa nih, buat teman-teman sahabat BKK Bisa yang memang udah ikut atau sudah menjadi pengguna BKK Bisa yang bertahun-tahun, harusnya sudah tahu karena di sini banyak sekali pelatihan yang akan diadakan, entah itu eksternal atau internalnya. Jadi tentunya pelatihan-pelatihan ini bakal banyak banget nih Kak. Pemateri kemarin tuh kita sudah ada dari direktur HR Sinergia. Di situ menyampaikan tentang gimana caranya kita lolos medical check up, kita juga lolos tip interview, terus cara random email dan menentukan CV terbaik kita. Kan banyak ya, mungkin orang-orang yang belum punya pengalaman masih bingung nih, gimana sih Kak caranya buat CV, gimana caranya random email. Nah, di kita tuh ada pelatihannya Kak, gitu. Jadi siapa tahu nanti misalkan cocok nih, kan kita bisa ngundang Kanadia untuk jadi pemateri kita gitu. Kalau jadi pembicara biasanya kan itu materinya dari mereka ya, dari organisasi atau dari universitas atau dari sekolah yang mereka mau. Cuman rata-rata mereka mengundangku itu untuk menyampaikan materi tentang kepemudaan, leadership, dan public speaking. Nggak jauh dari 3 hal itu. Karena public speaking itu kan bisa mencakup banyak hal ya. Bisa jadi MC, bisa tentang MC, tentang moderator, tentang menjadi pembicara yang handal tuh masuk. Kalau kepemudaan itu biasanya aku ngisi di anak-anak remaja. Nah, karena anaknya itu energik ya akunya, jadi kadang suka diundang. Dan leadership, karena kan itu tadi portofolio organisasiku ya, yang cukup banyak dengan rentetan jabatan pada saat itu, sehingga beberapa organisasi atau sekolah memberikan amanah untuk menjadi pembicara, menyampaikan tentang organisasi atau leadership. Wah, keren banget ya, pengalamannya udah banyak banget, tontonan udah jadi sukanya merendah nih, emang dari dulu seperti ini kok. Oke nih, sebelumnya kan berarti aku juga udah dapet ya dari tim CV yang udah kakak kirimin nih waktu itu. Nah, di situ ada keterangan kakak tuh pernah mengikuti sebuah lomba nih. Aku mau tahu nih, lomba apa sih yang pernah Kanadia ikutin? Siapa tahu lombanya nanti bisa diikuti nih sama adik-adik di sini yang nonton. Hai adik-adik. Lomba pidato. Lomba pidato. Ya. Karena itu tadi ya, mungkin pembawaanku tuh kan energik. Jadi seneng gitu, yang kegiatan-kegiatan yang public speaking, ketemu dengan banyak orang gitu. Aku waktu itu pernah juara pidato, juara 2 lomba pidato tingkat Karawang, Purwakarta dan Bekasi di Unsika. Kemudian juara 3 tingkat nasional tentang keagamaan sih. Jadi memang seluruh agama gitu. Kita tuh lomba pidatonya di hari kemerdekaan tentang agama. Jadi ada agama Kristen, Buddha, Hindu, Islam gitu. Jadi saingannya memang dengan agama-agama lain gitu. Dan itu bersaing di seluruh Indonesia. Alhamdulillah juara 3. Wah, hebat banget, keren banget. Agama apa ya? Dulu nih. Tepuk tangan dulu guys buat Kanadia. Wah, hebat banget ya ternyata. Udah lama banget nggak ketemu, ternyata perjalanannya sudah sejauh ini. Nanti kita ketemu lagi dengan perjalanan kita yang lebih baik. Amin. Oke nih, ngomongin tentang, tadi udah ngomongin tentang apa nih? Aku lupa. Lomba. Nah, aku juga lihat nih CV Kanadia bahwa Kanadia itu sedang menuliskan buku keduanya. Itu masih tahap perlahan lah ya. Tapi memang ada rencana ke sana dan insya Allah doain semoga segera menyusun. Amin. Dan publish gitu ya.
ingin banget. Kalau dulu tuh aku nulis buku juga antologi tadi. Oke. Buku antologi itu kan buku gabungan ya. Iya. Gabungan dari beberapa penulis dijadikan dalam Dijadikan satu satu buku. buku. Kalau yang ini aku rencananya ingin sekali dan kepengen banget bikin buku sendiri gitu ya. Tentang ya itu tadi perjalanan karir gitu. Nah, jadi lebih ke karirnya karena dia Betul, atau perjalanan kehidupan yang di situ tuh nantinya ada banyak tentang karir, tentang tips dan triknya, seperti itu sih. Lebih ke diri sendiri yang harapannya dari buku inilah nantinya akan menemani perjalanan teman-teman gitu. Kita kan pernah ya, namanya perjalanan kehidupan, kita pernah ada di titik putus asa. Iya, betul. Gitu. Kita pernah ada di titik kayaknya udah Udah capek. udah capek gitu ya. Tapi ternyata di titik lemahnya kita justru kita mendapatkan satu titik cahaya dan betul ternyata cahaya itulah yang membawa kita pada kehidupan yang lebih baik Lebih baik lagi. Nah, sebenarnya kayak gitu. Ada banyak sekali pengalaman tentunya ya. Kita udah hidup berapa nih aku tahu? Berapa tahun nih? 24 tahun. 3 aku. Oh, 23. Oke. 3 tahun dengan perjalanan yang begitu panjang. Walaupun belum tahu nih nanti endingku seperti apa, tapi rasanya ingin sekali berbagi dengan teman-teman bahwa buku ini hadir untuk menemani perjalanan teman-teman gitu. Bahwa akan selalu ada harapan di setiap keputusasaan lah. Wah, keren banget. Semoga nanti kalau bukunya udah jadi, Amin, aku mudah-mudahan. bisa dapat satu nih. Dikirim ya ke alamat rumahku. Terus di sini. Oke, di sini ya guys. Oke nih Kak, kita udah ngomongin banyak ya dari tadi. Nah, kalau untuk bicara tentang hobinya Kanadia nih, selain tadi kan sebenarnya udah dari awal bilang kalau hobinya itu sebenarnya public speaking gitu kan. Iya. Nah, selain itu ada nggak sih hobi yang mungkin ingin Kanadia kembangkan lagi gitu? Hobi. Pengen aku kembangkan lagi. Apa ya? Nulis buku kali ya. Oke. Ya itu tadi menjadi sesuatu hal yang menyenangkan gitu ketika pengalaman pribadi itu dijadikan sebuah tulisan dan aku ingin itu dijadikan sebagai hobi, gitu, hobi menulis itu. Tapi kalau hobi olahraga mungkin badminton ya. Baru-baru tapi itu tidak ingin dikembangkan sih sebenarnya. Hanya untuk Hobi mengisi untuk kekosongan seru-seruan aja. Gitu kali. Oke, nah kita udah ngomongin banyak banget dari atas sampai bawah ya tadi. Nah, aku mau tahu nih, kira-kira Kanadia ada nggak sih motivasi yang mungkin Kanadia pegang nih dari dulu sampai akhirnya terbentuknya Kanadia yang sekarang? Oke. Motivasiku ya. Apa ya? Apa dong? Motivasiku untuk yang aku pegang sampai sekarang adalah ya terus berusaha gitu ya. Berusaha, perjalanan sih, pengalaman perjalanan kehidupan itu yang aku jadikan motivasi aku pribadi. Dan untuk kita bisa bertahan hari ini, bisa hidup hari ini, kita harus selalu melihat orang-orang yang hebat di luar sana nggak sih? Betul banget. Ya kan? Benar. Kalau kita ngelihat contohnya kayak Kak Sherly Anavita, beliau adalah salah satu orang yang sangat inspirasi. Betul banget. Perempuan muslimah dengan pembawaannya yang sangat luar biasa. luar biasa. Positive vibes banget. Anak muda banget. Iya. Nah itu yang akhirnya memotivasi gitu. Jadi apa yang membuat aku termotivasi bahkan sampai hari ini adalah dengan cara kita melihat orang-orang yang sudah sukses di luar sana. Itu tadi karena jiwa kompetitifku ada. Jadi aku selalu berambisi untuk bisa seperti mereka. Gitu. Jadi kalau tapi sebenarnya akan selalu ada fase di mana kita merasa down-nya nggak sih? Manusia kan akan selalu ada fase di mana kita merasa capek, pengen nyerah aja dengan keadaan atau dengan siklus yang gitu-gitu aja. Gitu. Pastinya pengen ada perubahan baru. Betul banget, apalagi kita masih muda. Iya betul. Muda Jujur kan ya? kita muda kan ya. Kita selalu menganggap diri kita masih muda terus. Jadi intinya motivasiku sampai hari ini adalah dengan selalu melihat mereka-mereka yang sudah luar biasa di sana. Oke, wah keren banget ya. Oke nih Kak, berarti itu ya motivasi yang mungkin karena dia pegang untuk akhirnya karena dia bisa ada di titik ini gitu kan. Nah kalau nih misalkan nih kan banyak nih sahabat BKK Bisa yang mungkin suka ngeluh nih Kak, banyak banget yang kayak Kak aku belum dapat kerja, terus kayak mereka tuh suka kayak minder, mereka insecure sama teman-temannya yang mungkin udah sukses nih di luar sana. Nah gimana sih Kak cara nanganinya nih supaya sahabat BKK tuh lebih semangat lagi gitu? Gimana tuh?
Pertama adalah teman-teman cari tahu apa keinginan atau minat dari teman-teman. Semua orang nih, semua orang teman-teman, semua manusia Allah ciptakan kelebihan dan juga kekurangan. Gak mungkin kekurangan semua ya. Betul banget. Dan gak mungkin juga kelebihan semua. Jadi kalau kamu merasa insecure dengan potensi yang kamu miliki, itu pasti ada. Cuman kamu belum tahu apa nih sebenarnya minatku atau bakatku atau keahlian yang ada di dalam diriku tuh apa. Itu perlu kamu cari tahu. Kalau kamu belum tahu di mana minat kamu, keahlian kamu, berarti kamu belum mengenal diri kamu sendiri. Jadi harus cari tahu dulu apa minatnya. Kalau misalnya mau mencari pekerjaan di luar minat bakat atau seperti di perusahaan misalnya, ya tentunya harus berikhtiar dong. Iya, betul. Datang ke BKK misalnya cari tahu informasi. Boleh banget kan? Betul kan? Jadi penggunanya yang aktif. Betul. Jangan lupa follow. Iya, betul. Mengikuti semua kegiatan yang telah tersedia ya kan tentunya. Sekarang tuh udah banyak ya yayasan-yayasan yang memang menaungi ya, atau memudahkan teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Salah satunya di BKK Bisa ini. Jadi boleh kepoin deh tuh ya, banyak banget ya informasinya. Di Instagram juga banyak banget ya. Banyak banget. Nah, jadi tergantung kita sebenarnya mau atau enggak mencari itu gitu. Betul. Pertama itu, kalau mau di luar keahlian gitu ya mencari pekerjaannya, itu tadi yang pertama. Kita sekarang di era digital udah banyak banget platform yang memfasilitasi teman-teman untuk mencari pekerjaan dengan sangat mudah. Tanpa harus panas-panasan keluar kan? Cuman yaudah kita di rumah, kita apply random email. Yang penting kita aktif aja setiap hari buka. Yang penting ada kuota sih ya kayak. Ada wifi deh ya. Iya. Jadi banyak sebenarnya caranya, tergantung bagaimana kemauan kita. Apalagi buat teman-teman yang masih fresh graduate, itu yang baru fresh graduate aja saingannya dengan mereka-mereka yang lulusannya sudah lama gitu. Apalagi teman-teman yang sudah lama dan saingannya pun akan semakin banyak kayak gitu. Itu sih tadi jangan malas ya. Betul. Harus aktif gitu untuk mencari tahu informasi tentang loker-loker. Atau kalau misalnya mau mengembangkan potensi diri, itu boleh banget jadi pengusaha. Betul. Misalnya gitu. Dan dari ketika teman-teman tahu nih apa keahlian, apa potensi teman-teman, dikembangkanlah sehingga itu nantinya akan menjadi suatu profesi gitu. Dan mengerjakannya juga jadi menyenangkan. Iya, betul, karena sesuai dengan hobi kita. Kita juga bakal ngejalaninya secara ikhlas gitu ya kayak. Terus apalagi sekarang sudah banyak ya pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikutin di luar. Misalkan kita pengen jadi pembisnis nih, sudah ada sekarang marketing atau yang lainnya tuh banyak banget gitu kan. Jadi kita apa sih yang kita takutin selagi kita usaha, kita berikhtiar, kita minta doa restu sama orang tua, pastinya tentunya ada jalan. Mungkin nggak langsung gitu karena semua itu memang membutuhkan proses. Gitu. Dan kalau teman-teman mau cari pelatihan, bingung nih pelatihan apa ya yang sesuai dengan kerjaan nantinya gitu. Misalnya tentang bisnis, berarti kan kita cari pelatihannya yang memang ke arah sana. Di BKK juga menyediakan ya pelatihan. Banyak boleh sekali ikut juga nih pelatihan ke BKK ya. Banyak sekali teman-teman pelatihan di BKK. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru join nih kemarin atau hari ini, nah jadi setiap hari Senin, Rebo sama hari Jumat di kita tuh ada pelatihan Kak. Dan itu pematerinya tentunya dari orang-orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Keren banget. Gitu. Jadi intinya tergantung dari kita ya. Iya, betul. Oke, nih kita udah ngomongin banyak juga ya. Tadi udah ngomongin iklan, ada iklan BKK Bisa juga nih kan. Nah, aku mau ngomong ini yang dari tadi aku pengen ngomong banget ke Kanadia. Kan Kanadia mengikuti sebuah aktivis ya, menjadi sebuah aktivis. Nah, itu gimana sih Kak sampai akhirnya Kanadia tuh bisa bergabung gitu di aktivis sosial itu? Terus gimana ngejalaninnya? Terus apakah nyampe sekarang itu masih aktif atau tidak? Zaman-zaman sekolah dulu aku aktif di 5-6 organisasi. Baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kalau di luar sekolah itu lebih dominan ke organisasi sosial. Cara untuk bisa gabungnya, teman-teman, aku ini orangnya SKSD. So kenal sedekat banget ya. Tapi kadang ada positifnya gitu. Positifnya adalah buat kita lebih dekat, lebih lebih mudah gitu untuk berteman, humble gitu ya. Aku untuk ikut organisasi sosial itu SKSD banget ya. Gimana sih caranya aku mau ikutan dong? Gitu doang teman-teman. Akhirnya gabung, beraniin diri gitu. Ketika teman-teman nggak berani untuk
berani, yang gak akan pernah bisa mendapatkan apa yang teman-teman mau. Jangan sampai teman-teman pengen banget ikutan kegiatan sosial, turun ke lapangan, ada bencana alam ikut, kemudian galang dana pengen ikutan, tapi teman-teman diem aja. Betul. Emang orang tahu gitu Betul. kalau kamu tuh mau gabung. Maka beranikan diri. Ketika teman-teman berani untuk berbicara, ingin gabung dan lain sebagainya, teman-teman akan mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Oke. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, sosial atau aktivis sosial itu apa yang Kak Nadia ikutin nih? Yang mungkin ada di daerah Kerawang atau ada di luar Kerawang gitu. Oke. Dulu ya, kalau sekarang itu kan aku udah nggak aktif. Oke. Semenjak menikah, alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah, kita doain ya guys, semoga samawa. Amin. Dan semoga aku segera menyusul. Oke. Ini kita bisa lanjut ya. Oke, ini kita berbicara yang dulu ya, organisasi sosial yang di sekolahnya, organisasi itu kayak pramuka, PMR. Kalau misalnya di luar sekolahnya Hiroka, Himpunan Rais Karawang, aku juga pernah tergabung ke Pemuda Keren. Oke. Kemudian pernah beberapa kali ikutan di kegiatan Karawang Peduli. Oke. Gitu, itu sih. Oke. Oh, sama satu lagi Perpusingga. Jadi Perpusingga itu organisasi kayak Bukalapak Oke. di kolong apa, bukan Kolong jembatan, jembatan. flyover. Oh, flyover. Oke. Vietnamese namanya. Oke. Oh iyalah. Di bawah flyover itu kita suka buka lapak gitu loh, buku-buku gitu. Oh, jadi kayak kampus keliling ya? Atau enggak? Semacamnya. Semacam itu, Pak. Semacam itu. Cuman kalau teman-teman dari Perpusingga biasanya mereka buka lapak di bawah flyover. Bukunya ditata gitu ya. Nanti warga atau para kayak pemulung atau asongan atau adik-adik yang suka di jalanan, mereka gabung di situ. Oke. Berarti emang targetnya orang-orang yang seperti itu atau gimana? Iya, targetnya orang Oke. Nah itu kalau boleh tahu sekarang masih aktif nggak sih Kak? Mungkin kan karena dia sekarang nggak aktif, tapi mungkin ada nih penerusnya gitu. Itu masih aktif nggak kira-kira? mungkin masih aktif ya. Mungkin ya, karena aku udah sudah lama juga gak di sana gitu. Karena pendirinya itu kan teman-teman kuliah, perempuan dan sudah pada nikah. Punya kesibukan ya tentunya. Iya, seperti itu sih. Terus dulu juga pernah menggabungkan 3 organisasi. Ada 3 organisasi. Kita berkolaborasi untuk membuat sebuah proyek besar. Karena waktu itu di pelosok Karawang ada sebuah pesantren yang sudah tidak layak gitu ya. Bangunannya itu dari kayu-kayu gitu yang sudah mau roboh. Kita bekerja sama 3 organisasi untuk bersama-sama kita kolaborasi ke sana, memberikan santunan, bantuan dari segi materi dan juga sembakonya, snack untuk anak-anaknya. Bahkan banyak banget di sana masyarakat yang sudah tahu gitu ya tentang kondisi pesantren tersebut. Jadi mereka banyak yang menyumbang kayak tanah, pasir, semen, kayak gitu. Nah itu juga kan termasuk kegiatan sosial. Wah keren banget ya. Itu mungkin pantinya yang ada di kawasan KIC bukan sih Kak? Atau di mana? Bukan, ada lagi. Iya, memang yang di KIC juga ada, iya. Iya, beberapa kali pernah kesana juga ke pesantren Al-Masurat ya. Iya, yang di belakang perusahaan apa gitu, yang jalannya tuh masih banyak lumpur gitu. Ya, aku pernah ke situ waktu itu. Iya, di sana juga. Tapi ada satu lagi, ini di daerah mana ya? Aku lupa, tapi pelosok banget. Berarti lebih pelosok dari yang itu ya? Iya, lebih pelosok lagi. Berarti bersosialisasinya juga dulu aktif banget ya. Alhamdulillah. Mungkin emang Allah kasih takdirin untuk ngebantu orang-orang. Jadi seorang guru juga pastinya itu sangat mulia banget gitu. Nah kita udah ngomongin banyak banget. Aku cuma mau minta ke Kanadia untuk ngasih kesan-pesannya nih untuk kepada pengguna BKK Bisa yang nonton. Apapun itu, silakan. Pesannya adalah buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, semangat terus. Apapun itu, sudah pasti Allah tuh selalu menakdirkan rezeki untuk kita, tergantung kitanya mau menjemputnya atau tidak. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba banyak hal, mencoba
hal-hal yang baru. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, kita akan stuck di sini Betul. aja. Teman-teman harus keluar dari zona lingkaran. nyaman. Harus menemukan kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau teman-teman berada di lingkaran ini terus, ya kehidupan teman-teman akan selalu ada di sana. Betul banget. Jadi dobrak diri, beranikan diri, raih apapun impiannya, jangan pernah menyerah, gali terus potensinya, karena nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Oke, wah keren banget ya teman-teman. Intinya kita harus dobrak diri kita sendiri, maju terus, kita nggak boleh berhenti. Kalaupun emang capek, kita bisa istirahat dulu gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk acara podcast kali ini bakal kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita mungkin bisa bareng-bareng ya Kak nutupnya. Oke teman-teman, untuk video ini jangan lupa teman-teman untuk apa Kak? Like dan subscribe, Serta YouTube komen dan YouTube. komen YouTube dari BKK Bisa, Oke. dan juga follow Instagramnya BKK Bisa. Oke, mungkin kita bisa langsung tutup aja ya Kak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.